Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Aryan Muhammad Andi Gifari. Di sini saya akan eh, menjelaskan ulang dari buku Geologi Gunung Api Purba pada bab 3 yang berjudul Bentuk dan Struktur Gunung Api. Di sini saya sudah membuat PPT-nya. Di sini ada nama saya Aryan Muhammad Andi Gifari dari kelas Vulkanologi A dengan NPM 501 tiga. Di sini saya akan menjelaskan sesuai urutan. Pertama, mulai dari gunung api monogenesis. Jadi, gunung api monogenesis ini tuh terbentuk dari fissure eruption, di mana retakan yang berbentuk linear itu tuh bisa mengeluarkan magma, dan magmanya menggumpal. Setelah keluar, magmanya menggumpal di atas permukaan. Kemudian gumpalan itu bakal ngebentuk gunung api kecil monogenesis, kayak misalnya Mar, Cincin-Taff, atau cinder cone. Nah, itu bisa ngebentuk gunung api monogenesis. Gunung api monogenesis sendiri disebut monogenesis karena fase erupsinya cuma satu kali. Jadi, semisal mereka semua meledak, puff gitu, kantong magmanya kosong, dia bakal mati. Jadi kayak ya satu fase doang gitu. Dan bisa reaktif kembali kalau misalnya ada aktivitas sesar di bawahnya, di bawah lempeng-lempengnya atau di bawah retakan-retakannya. Ini untuk gunung api monogenesis. Gunung api monogenesis ini tuh ada banyak contohnya. Ini ada kubah lava, ada kerucut sinder, ada cincin taf, ada mar, sama erupsi celah. Erupsi celah tuh yang Erupsi celah tuh yang menghasilkan gunung api kecil itu tadi. Bisa dilihat di sini cincin taf. Ini tuh dimana saat keluar, saat magma keluar, ini tuh dia bakal ngebentuk semacam eh, cincin. Jadi kayak gumpalan tuh melingkar, tapi bener-bener rendah banget. Dan ini ada pelapisan-pelapisan gitu. Ini cincin taf. Kemudian di sini ada mar. Untuk mar ini tuh mirip juga sama kayak cincin taf, tapi mar tuh gimana ya? Kayak dia magmanya tuh bertemu sama air tanah dalam jumlah yang banyak. Jadinya menghasilkan letusan letusan freatomagnetik, magmatik. Nah, di sini kelihatan juga ini ngebentuk kawah yang lebar gitu dari endapan-endapan yang dikeluarkannya. Sama di Mar tuh ini kan kayak apa namanya, rendah gitu kan. Gimana ya? Ini dia ini ini tuh posisinya setara lah. Terus di sini landai gini. Maksudnya ada cekungan gitu, ada depresi. Nah, depresinya ini itu tuh bisa terisi sama air sehingga bisa disebut danau Mar. Ini buat gunung api monogenesis. Selain itu ada kubah lava. Kubah lava ini tuh terbentuk dari magma yang benar-benar kental banget, kental sangat kental lah. Dan karena saking kentalnya itu tuh jadinya magma tuh nggak bisa eh, mengalir jauh dari pusatnya, sehingga saat saat magma udah nggak bisa mengalir lagi, mereka tuh bakal diem di tempat itu dan mereka bakal kayak menumpuk, 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 menumpuk jadi lapisan yang ngebentuk kubah gitu. Nah, itu disebutnya kubah lava. Kemudian gunung api monogenesis juga ada yang namanya kerucut cinder, hasil dari letusan eksplosif. Jadi kayak puff, 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 terus materialnya jatuh semua. Nah, jatuhnya tuh kan kayak menyebar lingkaran gitu kan. Nah, itu tuh akumulasi, dan itu tuh kebanyakan dari abu vulkanik sama lapilli sama fragmen batuan buku itu kekumpul semua ngebentuk kerucut gitu. Jadi kayak seret gitu. Ya, ini untuk gunung api monogenesis. Nah, kemudian gunung api komposit. Nah, yang kedua ini tuh gunung api komposit. Nah, gunung api komposit ini tuh merupakan tipe gunung api besar yang punya kerucut besar, kerucut tinggi, sama eh, simetris di kanan kirinya. Dan dia tuh juga punya diameter yang kegolongnya luas lah ya,
sekitar 50 kilometer dan ketinggian itu bisa sampai 3.000 meter. Nah, gunung api komposit ini tuh terbentuk dari proses erupsi yang berulang kali. Jadi dari pusat yang sama erupsi, terus materialnya kelepas tuh, terus terendapkan di sekitar sini. Terus dari pusat yang sama erupsi lagi tuh. Terus materialnya terendapkan di lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, sampai akhirnya ngebentuk kerucut yang tinggi lah, yang besar gitu. Nah itu sebutnya gunung api komposit. Jadi terdiri dari banyak lapisan dalam satu kerucut besar. Terus gunung api Jamak. Bisa dikatakan gunung api di Jamak ketika kerucut komposit tadi ini tuh punya dua. Jadi nggak cuma satu tapi ada dua yang ada di sekitarnya. Jadi punya punya dua kerucut tinggi lah di sekitarnya. Kemudian yang ketiga gunung api kaldera. Nah, gunung api kaldera ini tuh ada tiga pembentukan kalderanya. Yang pertama ini tuh kaldera letusan. Jadi gunung api komposit, misalnya gunung api komposit meledak tuh, puff gitu kan. Terus meledaknya eksplosif banget. Terus sampai akhirnya kantong magmanya tuh kosong nih, sampai magmanya udah nggak ada lagi. Nah, karena udah nggak ada yang menyangga gitu, ini tuh atap ruangan magmanya jadi hancur gitu kan, runtuh set. Nah, pas udah runtuh itu tuh jadi ngebentuk cekungan besar. bentukannya bentukannya kayak gini nih. Nih cekungan besar, jadi dulu tuh tinggi banget, terus karena kantong magmanya di bawahnya udah runtuh, terus akhirnya ngebentuk depresi lah, jadinya kayak gini. Itu kaldera letusan. Kemudian kaldera amblesan. Ini tuh kaldera amblesan tuh biasanya terjadi sama gunung api eh, perisai. Gunung api perisai itu ini nih. Ini gunung api perisai. Dari gunung api perisai ini tuh volume magma yang encer dan komposisinya basal ini tuh keluar terlalu banyak. Sementara magma chambernya tuh nggak terlalu besar, jadi dangkal gitu. Nah, akhirnya magma chambernya ini tuh kosong, dan karena kosong ini batuan batuan di atasnya tuh ambles gitu loh, kayak kayak sama kayak sebelumnya, hampir mirip kayak sebelumnya. Aduh, nggak ada ya, hampir mirip kayak gini, tapi ini dari gunung api perisai biasanya, gunung apa, kaldera amblesan tuh. Nah, karena itu eh, runtuh juga dan akhirnya ngebentuk depresi besar gitu. Nah, terus yang ketiga itu kaldera longsoran. Jadi ini tuh terbentuk dari tubuh gunung api yang mengalami longsoran ke satu sisi. Ini tuh akibat dari tekanan magma dari bawah. Ini tuh ngedorong lereng yang tersumbat. Ini tuh ngebuat ada penggembungan, lalu longsor besar ke arah sebagian. Nah, ini tuh kaldera longsoran. Contohnya ada di Danau Toba, di mana ini tuh sedikit miring ke arah barat atau timur gitu, karena longsoran itu. Nah, yang terakhir ini tuh ada anak gunung. Jadi dari kaldera gini, ini tuh tumbuh gunung komposit atau monogenesis, tergantung. Nah, bentuknya kayak gini. Ini tuh kalau nggak salah ada di eh, Rinjani. Rinjani, kalau nggak salah Rinjani deh. Apa yang di Jambi itu? Ya, ini gunung anak gunung disebutnya Gunung Soma. Kemudian yang terakhir Gunung Api Perisai. Ini tuh punya tubuh yang lebar, sama lerengnya tuh landai banget. Jadi kayak ya nggak terlalu ekstrim lah. Set 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 set. Nah, Gunung Api Perisai ini tuh terbentuk dari tumpukan berlapis aliran lava yang komposisinya basal atau yang encer. Sehingga ini tuh bisa eh, karena karena apa namanya, karena sifatnya encer, jadi itu bisa mengalir jauh, dan dari aliran jauh ini tuh dia membeku tuh. Makanya gunung api Prisa itu panjang gini, panjang karena ini magmanya basal. Jadi kayak menjauh dari pusat terus membeku, terus membentuk gunung. Gunung api Prisai. Ini gunung api Prisai. Nah, gunung api Prisai ini tuh berdasarkan lokasinya tuh ada tiga sesuai gambar. Ini tuh ada gunung api Islandia, Hawaii, sama Galapagos. Nah, gunung api Islandia ini tuh ada di Mid-Oceanic Ridge Samudra Atlantik di bagian utara. Ukurannya tuh kecil. Islandia tuh
kegolongnya kecil dengan tinggi 50 sampai 1000 meter dan volume ini tuh 15 kilometer dan kelerengannya tuh 1 sampai 10 derajat. Nah, ini landai banget. Nah, yang kedua Gunung Api Preside di Hawaii. Nah, ini tuh em, volumenya volumenya itu kalau nggak salah mencapai 40.000, tapi mostly itu tuh di bawah laut. Jadi katanya kayak pendek. Dan ini tuh terletak di Samudra Pasifik dan kelerengannya tuh 2 sampai 10 derajat. Terus yang terakhir Gunung Api Galapagos. Ini tuh bukan terbentuk, berada di Samudra Pasifik bagian timur. Ini tuh dekat pantai baratnya Amerika Selatan, dekat daerah Brazil tapi bawah daerah Brazil, daerah pantainya Brazil, terus tapi dekat Samudra Pasifik. Yang di situ itu Galapagos. Ini tuh punya ketinggian kalau nggak salah 1.500, ada nggak di sini? Ada, ini 0, ini 1.500 pokoknya. Terus ini tuh punya diameter gunung, diameter ini tuh 25 25 sampai 30 kilometer kalau nggak salah, dan kelaringannya kurang dari 20 derajat. Ini bentuk dan struktur gunung api sudah selesai. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.